perilaku pejabat sebelum-sebelumnya kan sibuknya bisnis. Tidak sibuk ngelayanin rakyatnya, tidak lantas nggak sempat ngurusin negara ini. Dia sibuknya bisnis saja. Cuma dia aja yang berani ngomong gini. Ya, Bang, kan sekarang banyak orang berharap dari Kementerian Tenaga Kerja itu menyediakan lapangan kerja. Ya. Padahal kan itu bukan tugas Kemenaker sebenarnya. Itu kan ada hubungannya dengan industri, perdagangan. Itu yang benar. Iya kan? Jadi kalau industrinya nggak ada, ya lapangan kerja pasti nggak ada. Kemenaker kan menjaga supaya mereka tetap bekerja dengan perlindungan yang matang. Nah sekarang koordinasi seperti apa, Bang? Nah itu pertanyaan yang paling bagus dan berkualitas di antara semua pertanyaan lu tuh. Sebetulnya soal lapangan pekerjaan ini ya selain lintas kementerian itu kan ada di Kementerian Perindustrian. Karena yang mereka yang tahu industri-industri. Pertama itu, kedua kita ini kan persoalan yang di hilirnya, ya kan? Gitu loh. Misalnya kayak gini, ada yang namanya wajib lapor tenaga kerja perusahaan WLKP. Nah mereka tinggal kasih ke kita aja, baru kita publish. Kalau seandainya kita bilang ini ada kerjaan, tapi kalau seandainya industri tidak ada gimana? Kalau menjaga perilaku pekerja itu gimana, Bang? Menjaga perilaku pekerja, ya saya bukan ahli psikologi ya. Gimana sih ngejaganya ya? Gue ini model pemarah juga, gue ngejagain orang yang marah-marah. Karena gini, soal pekerjaan ini kan persoalan perut ya. Persoalan perut yang nggak boleh juga kita. Karena kadang-kadang ya itu jadi salah satu pertimbangan investor juga. Jadi malas sering demo gitu. Bukan, demo itu kenapa? Jangan jual demo kenapa? Karena kita lihat kemarin kan banyak sekali keinginan para pelaku usaha dan industri atau pengusaha ini lihat ormas-ormas. Sudah kita tindak. Izin-izin sudah. Apalagi pejabat-pejabat yang minta-minta proposal meres-meres, kita tindak. Nggak boleh ada lagi. Gitu. Ormas juga nggak boleh ya Bang? Nggak boleh, jangankan ormas negara yang nggak boleh. Kewajiban perusahaan atau pengusaha cuma 2 cukup. Pertama bayar pajak, kedua sejahterakan buruhnya. Udah. Jadi Bang, urusan pelaporan administrasi tenaga kerja asing sekarang lebih mudah dong? Setelah kasus kemarin. Sangat mudah. Sekarang dimudahin nih sekarang. Enggak juga, saya nggak mau. Enak kalau main muda-muda aja, nggak bisa. Kan kemarin ada kasus itu yang KPK itu yang TKA. Karena diperlambat, akhirnya disogok, baru bisa keluar izinnya. Itu di eranya siapa tuh? Di era sebelumnya. Ah udah, gua kan nggak mau menjadi hakim terhadap mereka yang. Ya berarti yang sekarang udah nggak begitu ya? Ya nggak bisa lah di era gua. Pertama, gua akan tekan nggak boleh ada berlebihan tenaga kerja asing. Bukan kita anti asing, karena kita juga banyak orang-orang Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Kalau seandainya mereka transfer knowledge boleh. Seandainya misalnya gini, Cina punya kemampuan teknologi A, misalnya mereka ngirim 10.000, ya mereka mengedukasi dong transfer pengetahuan. Ya. Biar kita bisa resapan misalnya berapa, ya kita 100.000 gitu loh. Nah itu kan masih boleh. Jangan misalnya 100.000 tenaga kerja Indonesia 10.000, kacau itu. Makanya ya kalau di era saya jujur aja saya ketat soal itu. Makanya saya dimusuhin juga soal TKA. Karena saya yang ngeblokir itu hari ini. Itu banyak di daerah-daerah Bang? Banyak. Dulu pernah saya sidak di mana, TKA-nya kabur bawa koper lari nggak bohong. Kabur. Padahal saya bukan lagi sidak TKA. Saya sidak soal pesangon THR. Kabur tuh orang itu. Bahkan TKA ada 2 macam tuh. Ada TKA profesional yang memang dia ahli. Memang expert, nggak ada orangnya. Ya. Ada TKA yang memang pekerja kasar. Pekerja kasar. Nah itu yang kita tidak mau. Kalau mereka yang punya keahlian, itu yang kita perbolehkan. Tapi kan katanya itu bagian dari deal investasi di awal. Saya nggak tahu dealnya kapan. Gue kan nggak tahu. Lalu lah. Dia cuek aja. Lalu ya Bang. Tahu dealnya kapan. Bukan deal gue kan. Gue kapan, gue nggak tahu dealnya. Jadi ya. Lalu ya Bang. Ya gue nggak tahu dealnya apa, gue nggak tahu. Lo bisa tahu ambil kesimpulan ada deal, gue malah nggak tahu. Pokoknya. Jadi deal itu memang tidak pernah tertulis di atas kertas. Gue kan nggak tahu itu. Ada deal itu atau kagak. Pokoknya gue harus rasional menerjemahkan apa itu negara.
Gitu. Apalagi ini kan terkait kehidupan ya manusia yang punya, karena gini, bekerja itu adalah hak. Karena itu menjadi perintah konstitusi di pasal 27 gitu loh. Dan ya gua harus melaksanakan menjadi perintah konstitusi itu, tidak bisa tidak. Jadi idealnya kalau misalnya kayak tenaga kasar atau tenaga kerja yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia, ya kerjakan. Kecuali mereka punya keahlian, beda lah ya kalau keahlian. Nah itu pun masih kita pertimbangkan terkait apa? Ya lo transfer knowledge dong. Atau kalau tidak dia mau deal ya transfer teknologi. Gitu. Kan itu enak. Bang, menanggapi sekarang banyak sekali yang katanya sulit nyari kerja. Ya nggak tahu sulit nyari kerja atau banyak, tadi saya ulang lagi, banyak yang ternyata nggak match antara SDM dengan pekerjaan yang kebutuhan industri atau pekerjaan yang available. Ya itu emang realitanya begitu, makanya kan. Atau dengan upahnya gitu, banyak. Selain upahnya gini, makanya upahnya ini yang paling penting dulu kita bicarakan. Tapi menurut saya industri atau pengusaha tidak pernah mempermasalahkan soal upah. Selama ada semacam aturan yang pasti. Lantas kemudian ada juga izin-izin yang pasti, yang tidak memberatkan industri. Ya. Itu selama berapa komponen itu menjadi hambatan, korbannya pasti buruh, gitu loh, ya kan? Karena ada beberapa komponen-komponen yang kadang-kadang itu malah menjadi alat pemerasan, diberat-beratin lah apalah, sedangkan usaha ini harus berjalan kan, harus berlangsung. Nah, hal-hal yang begitu di pemerintahan Pak Prabowo udah nggak boleh lagi, gitu. Jadi ya kita keras soal itu. Makanya saya berkali-kali saya sampaikan ke pengusaha-pengusaha, apa yang kalian butuhkan? Ini Pak, ya sudah nanti kita bantu. Lantas ingat ya, kalian punya kewajiban 2, bayar pajak, sejahterakan buruh. Gitu. Udah nggak, dan pengusaha itu nggak ribet, gitu loh. Yang ribet-ribet ini yang nakal-nakal ini kan yang merasa punya backing, ya. Gitu loh. Bang, balik tadi belum selesai tuh soal koordinasi dengan Kementerian Perindustrian yang menyiapkan lapangan kerja, kemudian Kementerian Investasi yang mendatangkan investor. Sementara kebutuhan lapangan kerja kita kan juga semakin banyak. Ya, kalau begini terus kerjaan abang jadi nggak kelar-kelar ini. Memang banyak PR di Republik ini. Karena kenapa? Perilaku pejabat sebelum-sebelumnya kan sibuknya bisnis. Tidak sibuk melayani rakyatnya, tidak, lantas nggak sempat ngurusin negara ini. Dia sibuknya bisnis saja. Cuma dia aja yang berani ngomong gini. Enteng gue ngomong gitu emang. Gitu, karena gue nggak punya beban, gue bukan pengusaha, ya kan. Itu ya inilah warisan nih yang selalu diwariskan ke siapapun yang menjabat. Nah makanya saya tidak mau nanti ketika saya tidak menjabat lagi, ada tuh persoalan warisan kayak nahan ijazah, syarat, itu baru 2 tuh poin. Belum lagi nanti THR, gaji yang nggak dibayar. Ini kan terus nih. Saya tidak mau menjadi manusia super lah. Tapi cukup 1 aja persoalan bisa selesai, itu menurut saya sebuah legacy. Misal tahan ijazah ini kan sudah banyak yang balikin ya kan. Semua pengusaha, pelaku usaha sudah tidak melakukan praktek itu lagi. Lantas ke depan lagi soal rekrutmen secara untuk pencari kerja itu juga. Bayangkan dalam 2 minggu kita bikin 2 SE. Lantas kemudian itu nanti menjadi peraturan menteri. Itu ada sanksinya nanti tuh. Berarti nanti setelah jadi permen artinya kayak misalkan usia juga nggak boleh lagi ya dicatat? Nggak boleh dong. Gimana masa mau bertentangan dengan konstitusi? Bekerja itu dilindungi oleh undang-undang dan itu perintah undang-undang. Kemudian dibatasi oleh umur. Masa kita tunduk, masa perusahaan membuat aturan yang di atasnya konstitusinya melarang? Ya nggak boleh dong, ya kan? Logikanya kita harus ketemu. Nah makanya saya sampaikan berkali-kali, pejabat-pejabat sebelumnya sibuk berbisnis, tidak sibuk melayani rakyatnya. Ini jawaban terbaik dari jawaban-jawaban Bang Noel sebelumnya ya. Lu ikut-ikutan. Penting banget ya. Bang, terus soal job fair yang kemarin sampai heboh banget itu loh, sampai membludak.
itu tandanya kan orang desperate banget nyari kerja. Angka pengangguran katanya tertinggi di 2025. Formalitas doang. Bisa jadi. Katanya. Ya, tapi katanya formalitas doang job fair. Nah itu juga itu bagus buat kritik, bisa menjadi benar dan bisa menjadi tidak. Karena harus dipahamin, kejadian itu kan di Bekasi, seakan-akan itu kerjanya kementerian. Ya. Itu bukan. Semua orang kayaknya menganggap itu kerjaan kementerian itu kan salah. Itu kan setiap pemerintah kota, pemerintah provinsi boleh melakukan job fair. Gitu. Jadi seakan-akan kita terus loh, kok kita terus gitu loh. Itu kan janji menurut cerita nih ya di lapangan. Yang dibuka lowongan pekerjaannya 2.000 atau 2.500. Yang datang melebihi dari 2.000 yang dibutuhkan. Misalnya 2.500 yang datang 22.000 apa? Ya. Itu kan nggak ketemu. Di kampus lagi? Iya, nggak ketemu, ngebludak. Pertama itu, kedua ya ada hal yang minor lah yang di lapangan terjadi gitu. Dan itu tidak dipertimbangkan. Apa? Misalnya kejadian orang-orang yang sesak-sesakan, timpuk-timpukan dan sebagainya. Karena emosi, karena panas kan. Panas, iya. Lantas mereka di luar ekspektasi mereka kan. Ternyata sebanyak itu. Iya, padahal saya sebelum kejadian itu saya sudah mengumumkan ada 2.500 resapan tenaga kerja di PT Daikin. Nggak ada tuh daftar ke saya. Makanya saya bingung orang-orang ini kemana sih? Ini saya menteri langsung loh, tak usah nggak pakai job fair tuh sebenarnya. Ngumumin nggak pakai job fair, langsung direkturnya menyampaikan dekat saya. Kemudian HRD-nya, sampai saya bilang HRD-nya Daikin, kamu minta duit nggak? Enggak. Kamu minta ini nggak syarat? Enggak. Kamu nani jasa nggak? Enggak. Keren. Nah itu responnya dikit. Makanya saya ini kok gampang sekali. Ada yang bilang job fair tuh proyek juga untuk beberapa orang aja bang. Saya belum sampai ke sana berpikirnya itu sebagai proyek atau tidak. Kalau seandainya itu benar proyek, ya saya kan orang yang kritis. Tapi selama kemarin ya, selama saya ada di Kementerian Tenaga Kerja dan ada Pak Menteri Yaserli, Prof Yaserli, saya memverifikasi semua perusahaan-perusahaan itu tidak yang disampaikan itu, HRD itu. Dan HRD itu juga udah klarifikasi ke saya. Pak, saya nggak begitu maksudnya, gitu loh. Saya bilang jangan begitu dong. Kita nih lagi, maaf, soal tenaga kerja ini rakyat itu sensitif. Sensitif ya. Sangat sensitif gitu loh. Sampai mengundang amarah. Iya, orang sudah marah-marahnya ini. Nah, job fair kita yang di Kementerian Tenaga Kerja kemarin itu tanggal berapa itu ada 52.000 resapan tenaga kerja. Yang datang itu 20.000. Nggak ada yang teriak-teriak tuh. Rapi, ya, saya lihat. Bukan soal itu, kan enak. Karena yang dibutuhkan itu, yang kita kasih itu 52.000, yang datang 20.000. Kan enak, nggak ada yang teriak. Nah ini yang dibutuhkan 2.500, yang datang 22.000. Tapi true story ya Bang Noel ya. Saya waktu itu datang ke job fair, ya di tahun 2009 saya baru lulus. Itu saya langsung dapat panggilan 5, 4 diantaranya terima. Tuh, berarti nggak bohongan dong, nggak formalitas dong. Saya juga kan pernah ikut job fair dan ada panggilan 2. Ada. Ya, ada. Nah ini testimoni itu. Semua. Nah ini testimoni yang benar. Artinya apa yang disampaikan HRD itu kan sesat. Gitu dong. Ya kan pernyataan yang sesat. Karena juga yang kan kita verifikasi. Ini gimana? Ini ada pernyataan HRD, dia bilang bahwa itu formalitas doang. Itu hanya buat naikin rating perusahaan dan sebagainya. Nah loh, saya bilang di kita nggak ada begitu. Gitu, makanya kita, ya maaf kemarin sempat saya reaksioner ya, saya marah. Saya bilang pecat aja tuh HRD-nya. Gitu loh. Kok tega-teganya menyampaikan apa yang dilakukan kita. Karena kan serangannya ke kementerian. Ya pasti. Seakan-akan itu job fair itu pasti itunya karena ada tulisan supported by Kemenaker. Iya, Kemenaker. Kadang-kadang ke kita. Jadi saya jadi bulian tuh kemarin juga. Tapi sekali lagi, kita pasti ketika melakukan job fair itu pasti ada punya standar-standar tersendiri ya. Pasti kita akan verifikasi. Misalnya kayak perusahaan kalian rekrutmen tenaga kerja apa bidangnya ini Pak. Bener apa enggak itu? Bener Pak. Gitu. Kan mereka berkeliling tuh pencari kerja tuh. Kenapa kok yang di Kemenaker nggak ada yang teriak bahwa ini formalitas? Ya. Kenapa yang di Bekasi teriak formalitas? Karena kebutuhan tenaga kerjanya dengan kesempatan tenaga kerja kan lebih besar yang datang dibanding yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan cuma 2.500, yang datang puluhan ribu. Jadi Bang, jadi yang terjadi saat ini bukan banyak pengangguran tapi nggak match gitu sebenarnya. Nggak match, yang pasti nggak match lah itu. Itu juga menjadi
kendala kita. Makanya kemarin kita coba diskusi dengan Kementerian Pendidikan. Ya sudah kita cari membuat lapangan pendidikan yang siap kerja. Jadi jangan sampai nanti ketika industrial ini membutuhkan nggak ada. Akhirnya apa? Hilang lagi. Nambah lagi angka pengangguran, nambah lagi angka kemiskinan, nambah lagi angka keluhan. Jadi bangsa ini selalu keluh kesah isinya, kan kita tidak mau. Capek bang. Iya. Makanya kita siapkan SMK. Sudahlah misalnya di daerah mana, misal Ambon. Karena itu dibutuhkan industri terkait perikanan, udah kita bikin SMK perikanan. Jangan bikin SMA lagi. Misalnya di mana ya, Sulawesi, dia industri pertambangan. Ya udah coba SMK berbasis pertambangan. Gitu. Jadi tidak lagi gitu loh. Nih, saya minta pendapat Bang Wamen nih. Kita kan dikenal menjadi negara dengan sumber daya alam yang paling lengkap di dunia. Kita tambang ada, nikel, biji besi, emas semua ada. Kita minyak dan gas ada sekaligus. Ada minyaknya, ada gasnya. Kita hutan punya, pertanian, perkebunan semua. Buang gas nih. Ampun bang. Perkebunan, pertanian semua ada. Setelah Bang Noel turun ke lapangan, kenapa kok semua sumber daya alamnya begitu banyak, tapi serapan usahanya, tenaga kerjanya nggak begitu banyak di kita? Itu aneh kan? Iya. Dan itu menjadi concern presiden. Kalau kenapa nih perusahaan-perusahaan ini besar? Bang, Timur Tengah itu cuma punya minyak dan gas. Dia nggak punya batu bara, nggak punya perkebunan, tidak punya laut, tidak punya pertanian. Kita ini laut ada, pertanian semua ada. Semua ada. Apa yang nggak ada di kita? Semuanya ada. Bang. Makanya bersabarlah, karena kita lagi membuat yang namanya swasembada energi. Di situ akan ada resapan tenaga kerja besar. Kedua, yang tadi yang saya mau bilangin, kita semua ada. Kita akan buat namanya swasembada pangan. Di situ nanti ada tercipta lapangan pekerjaan yang besar. Kawan-kawan petani milenial dan sebagainya. Kita kan tadi yang kamu bilang tadi tuh, kita terkadang alergi dengan sebuah pekerjaan. Di Thailand itu anak-anak muda itu betani. Ya, itu benar. Nah kita alergi dengan petani. Padahal kita ini basicnya petani semua. Jadi alergi petani. Anak-anak muda sekarang itu memilih kerja di convenience store, di minimarket. Gak mendingan jadi barista dah. Barista, pengen nongkrong. Jadi mendingan kerja di convenience store, mendingan kerja di minimarket dibandingkan nerusin sawah punya orang tuanya. Di Vietnam itu sampai anak itu tetap turun-temurun jadi petani. Karena bangga ada duit di situ. Gitu loh. Kita ini kan bukan gengsian ya, karena memang ada stigma masa lalu, Orde Baru, seakan-akan petani itu PKI dan sebagainya. Ini persoalan kejahatan sejarah yang selalu mengintimidasi seakan-akan petani itu adalah gerakan kiri. Buruh tani. Buruh tani dan pekerja. Jadi dimusuhin. Tokoh marginal lah gitu ya. Makanya saya bilang seakan-akan kelas terendah lah. Menjadi petani itu kan salah itu. Itu apa? Ya negara telah melakukan praktek kejahatan terhadap pekerjaan itu. Ya. Lu kok diskusi gue sama gue pasti hal yang ideologis loh. Padahal kalau di luar negeri petani kayak kaya loh. Lu gak ada yang gak kayak Inggris apa tuh gak kayaknya. Thailand, Vietnam. Tapi di sana gak ada tengkulak nih bang. Nah itu juga ya tengkulaknya kan ya kita tahu siapa pemainnya. Bang. Ya dulu kan aparat negara tengkulaknya nakut-nakutin. Bener. Karena dulu ada ketakutan negara terhadap gerakan PKI.